Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Puspitasari, mahasiswa Untirta jurusan Pendidikan Khusus angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika di lingkungan saya, yaitu banjir. Setiap saat di sini ada hujan terus-menerus, di sini pasti akan mengalami banjir. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering itu terendam air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah yang besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir akan sangat berbahaya dan berpotensi menyapu bersih seluruh kota, garis pantai atau daerah dan menyebabkan kerusakan luas pada kehidupan dan properti. Biasanya, faktor penyebab banjir yang paling utama adalah curah hujan. Intensitas curah hujan sendiri bervariasi, ada hujan lebat sampai hujan sangat lebat dan menghasilkan air yang banyak. Hal ini juga berkaitan dengan durasi atau waktu lama terjadinya hujan. Seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu, apa itu banjir dan apa penyebabnya. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana terjadinya banjir di lingkungan saya, bagaimana saluran airnya, apa penyebabnya. Ayo ikut. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana kali di lingkungan saya, dan ini adalah salah satu faktor penyebab banjir. Kalau misalnya ada banjir terus-terusan ya di lingkungan saya. Nah, sebelum kali ini sebesar ini, sebelumnya itu kalinya itu kecil dan hampir setiap hujan itu di lingkungan saya ini banjir. Akhirnya diadakanlah pelebaran kali sampai sebesar ini. Nah, sudah sebesar ini pun kalau misalnya banjir itu masih ada kalau hujan itu terus menerus. Baik, di sini saya akan perhatikan kepada teman-teman lagi bagaimana kali di lingkungan saya ini. Sebelumnya kan lebih kecil ya dari ini, tapi ini juga sebenarnya belum sepenuhnya menampung jika adanya hujan yang terus menerus. Baik, sudah bersama saya salah satu warga yang akan saya wawancarai tentang problematika di lingkungan ini, yaitu banjir. Dengan Ibu siapa? Santi. Baik, Ibu Santi, bagaimana pendapat Ibu tentang banjir yang selalu terjadi di lingkungan kita ini saat adanya hujan yang terus-menerus? Ya, gitu Neng. Masih sering banjir. Kadang pusing juga banjir mulu. Kalau di rumah Ibu banjir nggak? Banjir Neng, sampai dapur. Banjir ya Ibu. Terus bagaimana solusi Ibu saat hujan terus-terusan tuh gimana nih seharusnya? Apakah antisipasi dulu saat mau adanya banjir, apa pasti selalu ada banjir gitu Bu? Kalau hujan terus-menerus setiap hari, saya antisipasinya ngamanin barang-barang di rumah Neng. Oh, dinaikin gitu ya Bu? Iya Neng. Selain antisipasinya dengan menaikkan barang-barang itu, apa lagi yang biasanya Ibu lakukan saat adanya banjir? Kalau saat adanya banjir gak ada yang bisa dilakukan Neng selain naikin Neng. Tapi buat antisipasi sebelum banjirnya ada Neng. Apa tuh? Kayak memastikan bahwa penyerapan air tuh nggak tersumbat gitu Neng. Baik, menurut Ibu apa sih penyebab terjadinya banjir di lingkungan kita ini Bu? Masih banyak yang buang sampah sembarangan Neng. Ibu dan menurut Ibu sendiri masih banyak nih warga yang membuang sampah sembarangan. Solusinya seperti apa ya Ibu? Kalau menurut saya pribadi sih Neng, itu kesadaran masing-masing ya Neng. Nggak bisa saya paksakan, tapi saya berharap warga masyarakat di lingkungan ini membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai lagi. Karena kerepotan Neng, banjir. Baik Ibu, apa untuk lingkungan kita ke depannya ini? Ibu sih berharapnya kalau hujan gak lagi banjir gitu Neng. Itu aja Ibu.
Iya, Neng. Baik, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Iya, Sudah Neng. direpotkan untuk diwawancara. Iya, Neng. Terima kasih ya Ibu Susan. Ada beberapa upaya atau solusi untuk menanggulangi banjir. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar. Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sungai sebaiknya dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan. Sungai atau selokan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Selanjutnya, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Saat ini, semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Selanjutnya, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Selanjutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai. Tentu hal ini akan memberikan dampak buruk di kemudian hari, karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat curah sungai sedang tinggi. Pengolahan sampah yang tepat bisa membantu mencegah banjir. Rajin membersihkan saluran air. Perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Di wilayah tertentu bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu berskala. Hal ini bertujuan agar terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir. Sekian dari beberapa masalah problematika serta solusi dan penyebab yang sudah saya sampaikan. Saya berharap kedepannya lingkungan saya ini saat terjadinya hujan yang terus-menerus dapat meminimalisir terjadinya banjir dengan melakukan pelebaran saluran air atau kali yang ada di sekitaran rumah warga. Saya Reva Puspitasari dari jurusan Pendidikan Khusus Mahasiswa Untirta angkatan 2020 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga untuk Ibu Santi yang senantiasa telah bersedia untuk melakukan wawancara dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih banyak juga kepada Pak Ikman selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.